Matius 20 ayat 1-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu,
mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Kata mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti padamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian akhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Selamat berjumpa dengan saya Nugroho di kelas online Sekolah Minggu JWS Gedung Kenanga. Hari ini kita akan belajar mengenai satu tema, yaitu mengenai kebaikan Tuhan dan mengapa kita mau melakukan perintah dan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai. Jadi tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah bahwa mengenai kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ayat tema yang akan kita pelajari adalah dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, bagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi inilah kasih ini, kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Dua-duanya ini satu kesatuan, ya. Mengapa kita percaya dan mau melakukan perintah Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya, kata orang, sebab kita percaya Tuhan. Kita percaya perintah Tuhan itu baik, katanya. Dan memang kenyataannya tidak ada orang mau percaya Tuhan kalau dia itu jahat dan tidak baik pada ciptaannya. Nah, contoh saja, kita kan punya peliharaan, anjing dan kucing lah di rumah. Anjing dan kucing itu bisa kita suruh-suruh kadang-kadang. Baik sama kita, kalau kita datang dari pergi jauh gitu ya, dia datang menyambut kita. Kalau kucing biasanya, walaupun kucing itu biasanya cuek, tapi bisa ngeong-ngeong pada kita pegang, kita lus-lus, mereka mau. Coba kalau misalnya anjing dan kucing itu kita tendang gitu, kita jahatin, kita marah-marahin, apa mau dia kita pegang gitu? Tidak mau kan? Itu dalam bahasa rohaninya. Mereka itu percaya sama kita. Mereka itu beriman pada kita. Percaya bahwa kita tuannya itu baik dan kasih makan pada mereka. Ya, karena tiap hari kita kasih makan. Coba kalau kita tidak kasih makan, dia tidak mau. Apa bisa kita pengkhotbahin kucing dan anjing itu? Mari anjing-anjing dan kucing.
percayalah pada saya itu baik, saya itu luar biasa, saya pintar main musik, saya bisa segala macam. Apa mau mereka percaya? Tanpa kita kasih makan, ya gampang aja sebetulnya kan. Kalau supaya mereka percaya pada kita, ya lakukan yang baik pada mereka. Beneran lakukan yang baik pada mereka. Mereka lihat itu, merasakan itu, dan mereka percaya pada kita. Demikian juga Tuhan pada kita. Mari kita lanjutkan membaca ayat-ayat ini. Berikut ini saya mau baca ayat-ayat firman Tuhan. Saya tidak akan banyak komen, tapi saya akan baca dengan gaya, mungkin ada puisi begitu, mungkin kamu sambil mendengarkan, sambil ngantuk-ngantuk, atau sambil tiduran, atau sambil apa saja, tapi coba rasakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Dan kalau kita lakukan, ini benar menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan ini dalam bahasa yang mungkin semacam puisi begitu ya. Kita mulai ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pujilah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sebab itu Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia adalah kasih. Tuhan itu mengasihi kita karena Dia itu pengasih dan penyayang. Sehingga Yesus mengajarkan dengan satu istilah yang sangat pribadi, sangat dekat, sangat intim, yaitu dengan istilah Bapa. Tuhan itu kasih. Dialah Bapa kita. Dan Allah itu maha hadir dan maha tahu. Dia maha kuasa dan maha tinggi. Sebab Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan lebih dari itu, roh Tuhan itu dicurahkan mendiami kita manusia. Manusia didiami oleh rohnya. Sehingga disebut bait Allah atau rumah Allah. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan ini digenapi 2000 tahun yang lalu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait atau rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dia yang maha tahu, dia yang maha hadir, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dia yang maha kuasa dan maha tinggi. Adalah Allah yang roh yang hadir di dalam hidup kita. Bahwa kita ditempati oleh roh Tuhan itu, maka kita disebut anak-anak Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, dalam pandangan alam semesta, dalam pandangan Tuhan, langit dan bumi, kita adalah anak-anaknya, dan Dia adalah Bapa kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita semua adalah saudara. Kita satu tubuh dan satu roh. Sebab dalam satu roh kita semua. Jadi, kalau kita ada satu keperluan apapun dalam kehidupan kita, janganlah kita khawatir atas semua itu. Kita bisa minta kepada Bapa yang baik dan maha tahu itu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Dan kita perlu ingat juga, pada waktu kita mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, kita harus ingat bahwa untuk segala sesuatu ada balasannya. Yang baik ada balasannya, dan yang jahat ada balasannya. Sebab mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Dan bahkan kita, walaupun kita anak-anak Tuhan, kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya. Kita sebagai orang tua perlu mengajar anak-anak kita kalau tidak benar. Dan ini berlaku untuk semua orang. Maka lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tinggal untuk selama-lamanya. Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Kita anak-anak Tuhan berasal dari Tuhan yang baik. Biarlah hidup kita diubah dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita. Karena orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dan ada kata firman Tuhan juga bahwa buah itu dikenali dari pohon itu dikenali dari buahnya. Kalau pohonnya baik, buahnya akan baik. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi anak-anak Tuhan, engkau semua, kamu semua lahir dari Tuhan yang baik. Lakukanlah yang baik, apapun situasi dan kondisinya. Lakukan yang baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Maka upahmu akan besar di surga. Jadi kalau ditanya, mengapa kita percaya dan mau melakukan perintah Tuhan? Jawabannya adalah sebab Tuhan itu baik. Sama seperti tadi cerita anjing dan kucing yang tadi saya sampaikan. Mereka kenal kita. Mereka tahu kita ini baik. Kita kasih mereka makan. Jadi mereka percaya sama kita. Begitu juga dengan Tuhan dan kita. Kita dan Tuhan. Mana mungkin saya mengkhotbahi kamu supaya percaya Tuhan. Kalau kamu tidak mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Tadi ayat-ayat sudah bicara mengenai Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih. Dia adalah Bapa kita yang pengasih dan penyayang. Kita anak-anaknya harus juga melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Tetap berbuat baik sebagai anak Tuhan yang baik. Sebab orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup. Jadi apapun situasinya, tidak usah putus asa. Jangan kecil hati. Tetap percaya Tuhan. Itu Bapa yang peduli hidup dan masa depanmu. Mari kita lakukan perintah dan kehendak-Nya dan pelayanan. Kalau kita melayani Tuhan, lakukan dengan sukacita. Sebab kita tahu Tuhan itu baik dan akan membalas semua yang kita lakukan. Kita lakukan perintah Tuhan dan kita nanti akan menerima upah dan balasannya. Kalau kita ada suatu kebutuhan apapun, mintalah kepada Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Dia. Dan ayat tadi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak bisa diomongin saja. Itu harus dikecap, dirasakan, dinikmati. Kalau sudah mengalami sendiri dalam kehidupan kita, barulah kita bisa ngomong, iya, Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih. Tuhan adalah Bapa kita yang pengasih dan penyayang. Dan mari setelah kita mengalami pengalaman itu, kita percaya. Dulu Tuhan sudah menolong kita, berbuat baik pada kita. Hari ini Bapa akan masih menolong kita. Dan besok Bapa masih tetap
Dia tidak berubah selama-lamanya. Bapa kita tidak berubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita kembali pada ayat yang tadi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Percayalah, karena Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih-Nya. Kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan setelah itu, lakukan perintahnya, kehendaknya. Lakukan yang baik. Sebab siapa yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin. Demikianlah adik-adik dan para pemirsa YouTube yang saya kasihi. Mari kita akan berdoa sekarang untuk menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Bapa kami di surga, kami percaya kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tetap baik, menyayangi hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami dengan sukacita akan menuruti rencana dan kehendak-Mu yang baik itu. Dan kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Untuk selama-lamanya kami akan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Bapa di surga, berkatilah kami dalam semua pergumulan kehidupan kami, dalam semua masalah kami. Supaya kami membangun hubungan yang erat dengan Engkau. Sebab Engkau adalah Bapa kami dan Roh-Mu sudah ada di dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Dan Engkau sudah menolong kami dari mendengarkan dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah hidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan supaya kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Terima kasih. 30 ayat 19 sampai 20. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutukan. Pilihan kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti kehidupanmu dan lanjut umurmu
untuk tinggal di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakini kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Hafalkan ya adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita ibadah sekolah minggu kita pagi ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Tuhanlah yang punya
kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.